G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo Kak Sansa. Halo Kak Jenny. Selamat hari Minggu. Wah, kita bersyukur ya Kak Sansan karena Iya. hari ini kita masih bisa beribadah. Nah anak-anak, ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita semua siapkan hati, tenangkan diri, kita sama-sama mau menghadap hadirat Tuhan. Kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami bersyukur karena masih bisa karena masih bisa ibadah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin kami, siapkan hati kami, siapkan hati kami, supaya kami bisa fokus beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ting ting ting. It's a great day to praise the Lord. Iya Kak Sansan, kakak juga senang loh karena bisa puji nama Tuhan sama-sama. Nah tapi kita puji nama Tuhan juga bukan cuman hari Minggu aja Kak Sansan. Iya benar, tetapi Setiap hari, Betul. every day. karena Tuhan kita sangat suka kalau kita memuji Dia. Kita nyanyikan lagu It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari seorang Yusuf yang menjadi budak di Mesir. Nah, apa sih kata firman Tuhan tentang budak atau pelayan? Nah, hari ini kakak akan bacakan ya, diambil dari Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. 以弗所书6章5到9节，你们做仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人，因为晓得个人所行的善事，无论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。你们做主人的，待仆人也是义理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。 Ephesians chapter 6 verses 5 until 9. Slaves, be obedient to those who are your earthly masters, with respect for authority, and with a sincere heart as to Christ, not in the way of eye service, working only when someone is watching you, and only to please men, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart, rendering service with good will as to the Lord, and not to the man, knowing that whatever good thing each one does, he will receive this back from the Lord. Whether slave or free, you masters do the same toward them, and give up threatening and abusive words, knowing that both their true master and yours is in the heaven, and that there is no partiality with him. G. Oh, D. good, good, good. Jesus leads me. Good, good, good. Follow Jesus. Yes, I do. G. Oh, D. good, Good, good. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur saat ini saat ini
kami kembali kembali mau mendengarkan firman-Mu. mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong kami menjadi pelaku firman-Mu. di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya dalam pelindungan Tuhan. Sekarang kakak mau tanya loh, adik-adik pernah nggak terkunci di dalam kamar atau di WC? Lalu adik-adik nggak bisa keluar, gimana perasaannya? Waktu itu takut atau sedih? Nah, adik-adik sudah dengar cerita ya minggu lalu tentang siapa? Tentang Yusuf. Yusuf dijual sama saudara-saudaranya menjadi seorang budak. Adik-adik masih ingat gak siapa yang sudah membeli Yusuf itu? Iya, Potifar. Nah, dia harus pergi ikut Potifar ke negerinya yang jauh. Nah, sekarang gimana ya nasibnya si Yusuf? Di tempat yang jauh, jadi budak, tidak ada sanak saudara, dan juga tidak ada keluarga. Di mana baju warna-warniku? Sekarang saya bukan lagi menjadi orang yang dimanjakan oleh papa. Saya menjadi seorang budak. Kalian tahu kan, budak itu tidak bisa melakukan apa yang kita mau. Dan sekarang saya harus mengikuti perintah dari tuanku, Tuan Potifar. Karena itu saya akan melakukan yang terbaik dan berjuang untuk melakukan apa yang menjadi perintah tuanku itu. Yusuf, Iya Tuan. saya melihat hasil kerjamu sangat baik. Terima kasih Tuan. Semua tugas yang saya berikan kepada kamu kerjakan dengan baik. Mulai hari ini, saya akan memberikan kamu kuasa atas seluruh isi rumah saya. Baik Tuan, akan saya lakukan sesuai dengan apa yang Tuan mau. Baik, saya memberikan kepercayaan kepada kamu, kerjakanlah dengan baik. Terima kasih Tuan. Pergi, kerjakan. Saya sudah melakukan pekerjaan dari tuanku dengan baik. Dan saya juga sudah mempertahankan imanku kepada Tuhan. Tuhan memberkati aku, bahkan memberkati rumah tuanku Potifar ini. Dan pada suatu hari, Yusuf mana namun sesuatu yang buruk terjadi, yaitu istri tuanku Potifar sering menggodaku. Ambilkan saya madu dong. Ya, baik Nyonya. Ini Nyonya. Lebih dekat dong. Tunggu. Ambilkan saya baju dong. Baju saya. Baju ya? Baik Nyonya. Ini Nyonya. Maaf Nyonya. Kenapa? Temenin aku, yuk. Tidak Nyonya. Tuanku memang berikan saya kuasa atas rumah ini. Tetapi Nyonya adalah istri tuanku. Saya tidak mungkin bersalah kepada tuanku, kepada Nyonya, bahkan kepada Tuhanku. Ayolah Yusuf.
Tidak, Nyonya. Tidak, Nyonya. Ayo, Yusuf. Saya begitu takut. Tetapi istri Tuan Potifar itu, dia berbohong. Suamiku. Hah? Suamiku. Ada apa? Ada apa istriku? Lihat orang Ibrani yang kamu bawa itu. Dia menggoda saya. Ini buktinya. Dia. Yusuf. Keterlaluan. Berani-beraninya dia. Di mana dia? Yusuf, ke sini. Ya Tuhan, ada apa? Suamiku. Apa yang telah kamu lakukan? Berani-beraninya kamu. Saya tidak melakukan apa-apa, Tuhan. Ini istri saya. Kamu keterlaluan. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, Tuhan. Sudah, jangan banyak bicara. Jangan percaya dia, suamiku. Dia menggodaku. Saya tidak ada, Tuhan. Tuhan. Seret dia ke penjara. Tidak, Tuhan. Suamiku. Diam kamu. Buka. Ini apa nih? Buka juga. Tuhan, mengapa ini semua terjadi kepadaku? Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan apapun yang tidak baik, ya Tuhan. Tuhan, bukakan jalan bagi hamba-Mu ini. Tegakkan keadilan-Mu. Saya akan mentaati dan melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Meskipun saya berada di dalam penjara ini. Bagus. Anak muda ini memang luar biasa. Dia berbeda dengan tahanan yang lain yang ada di sini. Dia begitu rajin dan juga baik. Kayaknya boleh nih. Saya mempercayai dia mengerjakan sebagian tugasku. Yusuf, sini. Ya Tuhan. Saya mau memberikan kamu tugas. Tugas apa Tuhan? Tolong kamu cek tahanan yang ada di sebelah sana. Apakah mereka sudah masuk ke dalam sel mereka? Baik Tuhan. Kalau sudah cek, kembali laporkan kepada saya. Baik Tuhan, akan saya lakukan. Pak, saya sudah kembali. Tahanan yang di sel sana sudah kembali masuk ke dalam sel mereka. Yusuf, saya melihat kamu itu begitu baik. Oleh karena itu, saya mau memberikan kamu tugas untuk mengurus semua tahanan yang ada di dalam penjara ini. Saya percaya kepada kamu ya. Baik Pak, akan saya lakukan. Meskipun saya berada di dalam penjara ini, tentu tempat yang sangat berbeda dengan rumah Tuan Potifar. Tetapi saya tetap Yusuf yang sama. Saya bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dipercayakan kepada saya. Tetapi ini semua bukan karena hebat saya. Semua ini adalah berkat pertolongan dari Tuhan.
Oke, sekarang kita lihat baju-baju yang dipakai oleh Yusuf ya. Adik-adik lihat, ada yang warna-warni, ada yang waktu dia menjadi budak, dan waktu dia menjadi narapidana. Adik-adik coba lihat, adik-adik suka waktu Yusuf pakai baju yang mana? Yang warna-warni, yang waktu dia jadi budak, atau pada saat dia memakai baju narapidana? Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan itu bersama Yusuf kapan? Pada saat dia memakai baju apa? Tentu saja Tuhan bersama dengan Yusuf setiap saat, setiap waktu ya. Nah, adik-adik, kapan Tuhan bersama dengan adik-adik? Waktu di rumah, waktu di sekolah, waktu di pasar, waktu adik-adik lagi belajar, adik-adik lagi bermain, sedang tidur, sedang berjalan, bernyanyi, bahkan pada saat adik-adik sedih, sedang menangis, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan adik-adik. Adik-adik senang nggak kalau Tuhan itu bersama dengan adik-adik senantiasa? Pasti senang ya adik-adik ya? Nah, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus seperti Yusuf, menjadi anak yang baik, suka bekerja, suka menolong, dan juga taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik jawab ya. Ada beberapa hal yang adik-adik jawab sendiri. Kalau mau menjadi anak Tuhan yang taat, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, ada teman adik-adik yang minta jawaban pada saat ulangan. Adik-adik mau kasih jawaban atau tidak? Lalu adik-adik pergi ke mall, lihat mainan, minta mama belikan. Tapi mama tidak izinkan belikan mainannya. Lalu adik-adik gimana? Adik-adik merengek-rengek, menangis-nangis, atau taat kepada mama. Lalu ada lagi nih, adik-adik waktu itu lihat ada orang yang lagi lihat di HP. Lihat HP film yang tidak baik, film pornografi. Adik-adik gimana? Adik-adik langsung pergi menjauh atau adik-adik ikut melihat? Nah, yang terakhir, kalau misalnya adiknya punya uang, adiknya atau kakaknya ya, atau abangnya punya uang yang lebih banyak dari punya adik-adik. Jadi adik-adik jadi cemburu dan iri. Bahkan ingin mengambil uangnya. Boleh tidak seperti itu? Nah, adik-adik jawab sendiri ya. Kalau mau menjadi anak Tuhan yang taat, sikap apa yang harus adik-adik lakukan? Oke adik-adik, sekarang kita mau melihat ayat hafalan kita ya. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 23. Tuhan menolongnya sehingga dia berhasil. Kita sama-sama baca ya. Kejadian pasal 39 ayat 23. Tuhan menolongnya sehingga dia berhasil. Nah, sekarang kakak mau kita gantinya dan dianya dengan ku dan aku. Oke adik-adik, kita hafal sekali lagi ya. Dengan ganti jadi ku. Jadi kita sendiri ya. Oke, Kejadian 1, 2, 3. Kejadian pasal 39 ayat 23. Tuhan menolongku sehingga aku berhasil. Bisa adik-adik? Nanti adik-adik coba sendiri di rumah ya. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang Yusuf yang taat kepada Tuhan dan juga hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau
belajar seperti Yusuf yang taat dan menjadi anak yang baik, serta hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami dan dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Kak Sansan, tadi kita sudah dengar ya firman Tuhan tentang Yusuf. Iya betul. Yusuf walaupun dia jadi budak di Mesir, di negeri asing, tapi dia tetap setia ya sama Tuhan. Lalu dia juga mengerjakan sesuatu dengan benar-benar, dengan jujur. Dia juga mau menyenangkan hati Tuhan. Benar, dan kita juga bisa belajar loh menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Misalnya contoh mulut kita nih Kak Jen. Yang suka biasanya ngapain tuh? Ngeluh. Ngeluh ini Kak Sansan. Sekolah online banyak tugasnya. Nah, kita ganti. Kita mengucap syukur. Karena kita masih bisa sekolah. Nah, terus nih pikiran nih. Kadang suka pikir yang tidak baik. Misalnya kita sebel sama orang. Kita ganti dengan memikirkan firman Tuhan tentang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita mau melakukan yang Tuhan suka. 主喜悦的事我们要去做，做与不做。Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Nah, adik persembahannya bisa dua cara. Satu, dikumpulkan terus dibawa ke gereja. Kedua, transfer ke rekening gereja. Terus tambahkan angka 11. Nah, Kak Sansan, Kak Jen juga punya pengumuman lain. Apa itu Kak Jen? Kak Jen sama guru-guru sekolah minggu yang lain mau kenalan nih kakak. Kita kan mau kenalan sama adik-adik yang baru pertama kali. Maksudnya gini loh, gak pernah datang ibadah ke gereja, tapi sering ikut ibadah online. Kita mau kenalan ya Kak Jen? Iya, kenalan. Nah, caranya adalah kirimkan nama, usia, kelas, dan juga nomor HP ke Instagram. Lewat via Instagram, Kak. Instagramnya SKY Ministry. Nah, lalu Kak Sansan, Kak Jen juga punya pengumuman yang kedua. Apalagi nih Kak Jen? Ini nih yang ditunggu-tunggu. Apa tuh yang tunggu-tunggu tuh? Jam 12 nanti. Oh, saya sudah tahu. Apa itu, Kak? Temu kangen. Iya, temu kangen kelas 3 dan 4. Nah, di situ temu kangen itu nanti kita bisa sama-sama sharing, bisa sama-sama dengar firman Tuhan, bisa sama-sama kelompok kecil. Nah, bagi adik-adik yang kelas 3 dan 4 bisa ikut ya jam 12 nanti. Nanti kakak-kakak akan mengirimkan linknya, ya, link Zoom. Oke, jadi jangan lupa download Zoom-nya dulu di HP.
Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan doa Bapa Kami, kemudian ditutup dengan doa berkat dari Bu Maria. Yuk kita semua berlutut, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Berikanlah kami pada hari ini pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kepada kami, dan janganlah dan janganlah membawa kami membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi tetapi lepaskanlah kami lepaskanlah kami daripada yang jahat, daripada yang jahat, karena Engkaulah karena Engkaulah yang empunya yang mempunyai kerajaan kerajaan dan kuasa dan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik pasti sudah siap untuk menerima berkat Tuhan, betul? Ya, mari lipat tangan dan mata ditutup. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan anak-anak seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh anak-anak terpelihara sempurna, tidak bercacat, sampai pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Oke, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye.